wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini kita ngalamin era baru yang dimana pertemuan itu tidak dimungkinkan untuk pertemuan tatap muka gitu, tatap muka langsung. Jadi kita menggunakan teknologi gitu. Nah, beberapa hari yang lalu sedikit diskusi dengan Pak Taga terkait kegiatan Sispala dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Nah, banyak hal yang Pak Taga sampaikan ke saya waktu itu, tapi intinya Pasta Sispala mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas. Salah satunya kalau dimungkinkan pelatihan yang sifatnya online. Tapi untuk itu nanti satu-satu gitu. Yang kita minta mulai dari Pak Taga dulu kali ya, teman-teman semua ya. Terkait 4 hal yang disampaikan oleh Dodot itu dalam kondisi pandemi ini, mulai dari rekrutmen, terus pola pelatihannya seperti apa, terus hubungan Sispala dengan sekolah, apakah nanti ada penyesuaian baru dengan kebijakan dari dinas, seperti itu. Kita mulai dari Pak Taga. Nanti begitu Pak Taga selesai langsung di Om Rudi ya, langsung masuk. Ya. Nah, Om Rudi masuk, baru Dodot. Nah, Dodot ini penting karena Dodot sudah melakukan itu di Elpala, sudah melakukan pelatihan-pelatihan dalam kondisi pandemi COVID seperti ini gitu. Oke, siapa ya Om Dodot ya? Ya, halo, insya Allah. Om Dodot? Yo, insya Allah. Oke, kita mulai dari Pak Taga nih. Silakan Pak Taga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hormati Bang Rudi, teman-teman pengurus Pasta. Itu ada alumni juga, ada anak Sispala juga ya. Hanum, siapa lagi itu yang Sispala? Hanum, terus Asya ya. Iya. Ya. Oke, baik. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini di antara kesibukan ibadah kaum muslim, kita sempatkan untuk kumpul walaupun virtual, tetapi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana kedepannya. Karena terus terang informasi kekinian ini kayaknya PSBB kan nambah lagi nih teman-teman sampai tanggal 4 Juni. Pak Gubernur sudah merilis kebijakannya. Otomatis kalau PSBB masih nambah, kebijakan dinas pendidikan juga menyesuaikan gitu ya. Saat ini untuk dinas pendidikan kondisinya libur Idul Fitri, tanggal 2 baru efektif masuk lagi. Dalam tanda petik masuk untuk virtual gitu loh, tidak kontak fisik segala macam. Nah, beberapa eskul memang ada yang mengajukan ke saya secara organisasi ingin ada pelatihan online gitu. Saya belum merespon karena pimpinan ini secara psikologis juga dipusingkan dengan kondisi COVID, kemudian juga PPDB yang menyita tenaga begitu ekstra, karena teman-teman biar paham PPDB ini program yang sangat sensi, ya, program yang memang Pak Gubernur langsung mendengar paparannya dari UKADIS, sehingga semua stakeholder dinas pendidikan itu bahu-membahu untuk mensukseskan PPDB. Karena apa? Karena PPDB yang tahun ini berbeda juga, seluruhnya by daring. Bahkan tagarnya itu tagar PPDB dari rumah. Jadi artinya gini, bahwa kalau memang Sispala nanti akan untuk menyesuaikan dengan COVID-19 ini, pelatihannya by online, silakan aja di setting. Yang jelas kebijakan dinas itu saat ini yang paling anyar ini memang lagi fokus ke PPDB. Jadi menurut saya teman-teman Pasta itu membantu dinas untuk menyiapkan segala halnya. Istilahnya nanti kita tinggal gongnya pada saat penajaman baru.
Itu kan bulan Juli kan, bulan Juli. Nah, oleh karenanya termasuk pola rekrutmen juga perlu dipikirkan dengan daring. Karena Dinas Pendidikan sendiri juga sedang menyiapkan kondisi yang terjeleknya sampai dengan Desember. Ya. Dengan Desember. Ini tidak bisa dihindari dan seluruh sekolah baik SD, SMP, SMA, SMK itu sekarang udah sangat piawai anak itu menggunakan daring, menggunakan IT pembelajaran. Maka barangkali teman-teman Sispala juga, PASTA terutama, untuk juga bisa memikirkan seperti apa kondisinya. Contoh kemarin juga ada dari organisasi Persatuan Drum Band Indonesia. Dia juga minta eskulnya dibolehkan untuk berlatih daring, berlatih secara online gitu. Mungkin mereka bisa berkolaborasi di rumah masing-masing, entah gimana caranya, yang jelas itu terjadi. Oleh karenanya barangkali kalau memang ada demikian kita support. Yang jelas kalau saya berpikir gini Bang Haji dan Bang Rudi, mungkin setelah usai wabah ini, gebrakan pertama kita bikin kemah besar aja langsung gitu loh, sebagai konsolidasi anggota dan refreshing sejenak gitu. Setelah pandemi, tapi ya setelah pandemi, setelah pemerintah membuka untuk interaksi secara langsung. Artinya itu momennya besar sekali untuk bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena kita kemarin baru saja persuasif dengan teman-teman kepala sekolah, terus kena COVID kan, udah susah sekali kita. Saya sendiri juga nggak bisa memaksa kepada teman-teman kepala sekolah kalau memang di sekolahnya harus ada kegiatan. Makanya juga barangkali di PASTA sendiri coba dibuat kebijakan, kita agak semut dulu dengan sekolah karena kondisi seperti ini. Takutnya muncul jadi antipati gitu loh. Kita kan sedang mencari hati dulu nih, biar trust-nya itu kita pegang, kepercayaan kita pegang. Makanya saya bicara strategi. Saya nggak mau bicara sesaat saja. Makanya saya coba bangun sampai grassroots, sampai akar masalahnya terselesaikan. Apa akar masalahnya? Yaitu terciptanya persepsi positif di mata para kepala sekolah dan guru. Terakhir, kalau nggak salah Bang Haji, terakhir ini bagaimana saya coba memediasi SMA 4. SMA 4 ada yang datang nggak? SMA 4? Siapa? Hadir saya. Oji Ya. Oji ikut nggak pertemuan dengan Pak Kepsek? Ikut Pak. Nah itu kan di balik itu saya mendesain tuh Pak Kepseknya. Saya setir banget itu. Walaupun dia berulang, Bang sebenarnya gue kagak ikhlas gitu. Saya bilang, terserah lu. Gue bilang pergubnya kan ada itu, gak bisa dilarang, saya gitu. Tapi mereka tuh pecah tuh, ya gitu bahasanya gitu. Mereka itu gak kompak tuh alumninya, begitu kepala sekolahnya. Udah pokoknya yang jelas yang mau membangun sekolah, ente dukung. Kalau enggak digeser aja, saya bilang gitu. Dan muncul alhamdulillah kan ada angin segar ya, Mapaba ya. Iya Pak, terima kasih tuh Pak. Artinya saya kalau kondisinya nyaman-nyaman sih, saya all out. Tapi kalau kondisi seperti ini, saya juga mesti jaga-jaga rasa juga supaya teman-teman nggak, ini Pak Teguh maksa banget sini gitu ya. Nah barangkali itu yang pertama Bang Haji. Yang kedua, kalau nanti ada pelatihan yang benar-benar menarik, kita lebih fokus kepada anggota Sispala yang sudah istilahnya sudah oke lah, seperti misalkan Elpala, mana lagi pencinta alam yang masih aktif itu untuk menjadi warna gitu loh. Tapi kalau yang baru-baru mulai, kita masih smooth dulu lah, kita masih ulur dulu sambil menunggu situasi dan kondisi yang lebih kondusif gitu. Karena biar teman-teman tahu saja, dengan adanya wabah ini, Pemda itu menarik sebagian besar anggarannya yang ada dimanapun, termasuk gaji pejabat, sekolah-sekolah, dan bidang segi saya itu yang hampir angkanya 4 miliar, 6 miliar lebih kegiatan setahun, tidak ada kosong semua itu. Artinya apa? Artinya Pak Gubernur nggak main-main dengan pandemi ini gitu, nggak main-main.
Karena bukan hanya kesehatan, tapi juga ekonomi juga, sosial juga, dan segala macam. Termasuk anggaran sekolah, kayaknya juga BOP akan tidak dicairkan, kemungkinannya. Memanfaatkan dana BOS yang dari pemerintah pusat aja itu. Nah itu juga kan akan berdampak kepada sekolah-sekolah secara psikologis. Tambah lagi pejabat dari saya eselon 4, 3, itu nggak main-main Ji, potongannya 50% langsung. Mantep kan tuh. Oh. jadi kita yang baru pindah di dinas langsung pada melongo, semua berdiem. Ya. Tapi itu sebuah keniscayaan harus kita hadapin. Dibanding teman-teman kesehatan yang mau tampang tiap hari berjuang, saya masih bersyukur bisa ada kerjaan, bisa apa gitu. Saya bersyukur saja lah. Bagi saya itu yang begitu bukan arti yang luar biasa, itu biasa aja. Cuma teman-teman biar tahu kondisinya, sehingga seperti kan saya ini bicara benar-benar supaya memaklumi kondisi yang ada gitu. Ya. Jadi artinya sok nanti kita diskusi pada malam hari ini bagaimana mendesainnya kegiatan penciptaan tapi virtual. Saya juga belum ngebayangin kayak apa itu. Apa memang saya belum kebayang tuh. Makanya di Dodot Elpala tuh punya ilustrasi yang bisa kita mengerti kondisinya gitu ya. Dan sebentar demikian Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu sama senior nih, sama Pak Taga, Mas Win, Bang Restu, ya. Ya. Jadi menurut saya dalam kondisi pandemik sekarang, apalagi di bulan Ramadan ya, ini waktunya kita banyak-banyak bersyukur nih. Bersyukur kenapa? Karena bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari situasi global tentang revolusi industri 4.0, di mana fungsi dan peran internet, digital itu sangat mendominasi. Artinya kita di Indonesia yang notabene relatif tidak terlalu dekat dengan aspek itu, dipaksa untuk kemudian mengikuti kondisi zaman. Itu poin saya yang pertama. Yang berikutnya, keuntungan yang saya tangkap dalam situasi seperti ini adalah justru di kondisi pandemik, konsep Sispala itu, konsep pembinaan dan pendidikan karakter, itu akan sangat dan lebih mudah disampaikan kepada siswa. Dengan minimal kontak dan negatif impact yang selama ini dikhawatirkan oleh beberapa stakeholder kita, terutama orang tua dan sekolah. Kenapa? Karena bagaimanapun semua aktivitas Sispala atau apapun kegiatan yang ada di wilayah jurisdiksi Pemda DKI, tentu kita akan mengacu kepada kebijakan Pemprov DKI. Artinya, tadi seperti disampaikan Pak Taga, kondisi PSBB di Jakarta diperpanjang sampai dengan 4 Juni. Dan tidak tertutup kemungkinan the worst case-nya sampai akhir Desember. Artinya apa? Kita juga jangan sampai kemudian menunggu-nunggu. Sekarang ini adalah situasi yang the new normal, gitu ya. Artinya ya seperti inilah kemungkinan yang akan terjadi di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan bulan-bulan mendatang, waktu-waktu mendatang. Balik ke kondisi FASTA dan Sispala, keuntungan lain yang saya tangkap dalam kondisi seperti ini, kita akan lebih mudah menyampaikan konsep-konsep kurikulum FASTA yang selama ini sudah kita bukukan di dalam buku yang sudah sama-sama kita, mungkin mayoritas dari kita miliki gitu ya. Ini menurut saya akan sulit diimplementasi di lapangan kalau seandainya tidak dalam kondisi pandemi. Karena konsepnya yang kita bikin itu cukup detail dan biasanya kalau di lapangan itu sangat besar potensi misleading-nya. Maksud saya seringkali segala sesuatu yang sifatnya teoritis dalam tanda kutip ya, di lapangan tuh seringkali diindahkan, dilewati. Mereka lebih tertarik untuk melakukan praktek di lapangan.
dan lupa dengan aspek-aspek awalnya. Nah, aspek awal yang penting itu adalah di sini yang paling penting dalam kegiatan outdoor adalah assessment. Bagaimana menentukan potensi risiko, risk assessment-nya. Jadi, blessing in disguise ya menurut saya, artinya ini akan lebih mudah harusnya diterapkan. Tinggal kemauan dari para instruktur ataupun sekolah untuk bisa mendorong agar kurikulumnya akan diberikan kepada siswa nanti benar-benar mengacu kepada Pergub 56 tahun 2019 tentang ekstrakurikuler. Jadi menurut saya mungkin belum ada atau terbatas dan bahkan mungkin satu-satunya ekstrakurikuler yang sudah Sispala adalah ekstrakurikuler yang sudah membuat buku panduan dalam kurikulumnya yang benar-benar terinci dari mulai kelas 10, 11, bahkan sampai kelas 12 di masing-masing semester. Baik itu pengukuran kompetensinya maupun jumlah berapa waktu, berapa lama materi disampaikan. Nah, kalau pertanyaannya tentang kegiatan outdoor, tentu kita nggak bisa lepas namanya kegiatan kepesertaan dari situasi, kondisi, atau harus dilakukan pendidikan di luar ruang, gitu ya. Kegiatan luar ruang ini, saya kebetulan juga sempat diskusi dengan beberapa teman di Mapala, di beberapa pecinta alam universitas, gitu ya, diantaranya Mapala. Teman-teman tuh sekarang sedang menggodok sebuah konsep bagaimana melakukan wisata pasca pandemi atau di dalam bulan-bulan datang. Jadi yang paling penting adalah protokol kesehatan yang menyesuaikan dari seberapa level pelonggaran PSBB yang selama ini sempat didengungkan oleh BUMN maupun pemerintah. Jadi ada level-levelnya tuh, level 1, level 2, dan seterusnya. Kita akan menyesuaikan ke arah sana. Contohnya misalkan kalau kita harus melakukan kegiatan materi kurikulum mendaki gunung, praktek mendaki gunung, atau peta kompas, atau navigasi, gitu ya. Kita nggak bisa tidak melepaskan diri dari ketentuan yang berlaku di lokasi kita akan lakukan. Contohnya misalkan ke Gunung Gede, otomatis kita harus menyesuaikan dengan PSBB yang sedang atau mungkin sudah berlaku selama ini di daerah Gunung Gede, entah itu Pemda Bogor atau Pemda Jawa Barat, gitu ya. Tapi di luar itu perlu ada pre-assessment ketika seseorang itu mau ke Gunung Gede. Contohnya, misalkan yang saya bayangkan dia harus dilakukan rapid test misalkan untuk menentukan dia itu bebas dari COVID-19. Contohnya seperti itu. Dan itu pun juga bertingkat sesuai dengan level situasi risiko yang terjadi. Jadi maksud saya, dalam situasi sekarang kita juga nanti akan coba gali dari apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh teman-teman. Contohnya misalkan di tempatnya Dodot ya, di Alpala, seperti apa yang dilakukan. Tapi menurut saya situasi ini justru membantu kita, khususnya FASTA, bisa lebih mendorong pemberlakuan kurikulum yang sekarang ada dan dalam tanda kutip menjual paket-paket yang kita punya kepada sekolah. Tinggal balik lagi ke masalah pendanaan. Kalau tadi Pak Taga sampaikan justru pendanaan semakin kecil, tapi menurut saya di situ ada peluang. Kenapa? Karena sepanjang kita bisa berkoordinasi dengan sekolah, gitu ya, menggunakan data kutip budgetnya bos, ataupun kalau tidak ada, kita dimungkinkan untuk kemudian berimprovisasi, melakukan kerjasama dengan misalkan distributor aparel alat bebas, misalkan dimungkinkan, ya kita akan coba lakukan. Karena bagaimanapun yang akan sangat berperan dalam mendeliver konsep pendidikan kita ini adalah internet atau kuota. Itu perlu yang cukup besar, dana yang cukup besar. Karena bisa aja dilakukannya bertahap dan dalam 1 minggu bisa jadi 2 atau 3 kali, gitu, sesuai dengan kurikulumnya dan sesuai juga dengan seberapa banyak siswa yang ada. Makasih, Om Rudi. Karena gue yakin banyak banget teman-teman dari siswa-siswa lain yang belum siap nih untuk menemui sesuatu yang baru nanti di pasca PSBB ini gitu.
Terus gue lihat di beberapa tulisan di sosial media atau di media-media yang lain, ada beberapa kemungkinan kan, ada soal ini nih, soal apa namanya, soal masa pembelajaran baru ini kan ada beberapa kemungkinan. Ada yang bilang Juli baru masuk, kemudian plan B-nya itu di September baru masuk, dan plan C-nya adalah baru masuk di Januari, which is berarti 1 semester full itu akan belajar dari rumah gitu. Nah, karena belum ada kabar apapun dari Fasta, belum ada, kemudian dari dinas kita juga masih belum tahu seperti apa. Akhirnya kemarin kita di Alpala coba bikin untuk ketiga skenario tadi gitu. Skenario A itu sebenarnya nggak akan ada masalah karena bulan Juli udah masuk, berarti kita secara mungkin hanya menyesuaikan protokol kesehatannya, cuman kegiatan semuanya mungkin bisa berjalan gitu, seperti yang lain, seperti yang udah-udah. Terus jika di September seperti apa, dan bagaimana jika di Januari. Nah, kemarin udah sama adik-adik udah coba diaplikasikan, karena sebenarnya di Alpala sendiri per Januari itu kan harusnya ada kelas lanjutan, ada lapangan dan kelas untuk yang baru dilantik. Cuman baru berjalan beberapa materi kelas, kemudian udah dirumahkan nih adik-adik ini. Jadi akhirnya kemarin sekaligus juga untuk uji coba mereka materi kelasnya dari rumah. Jadi udah ada materi caving, materi rafting, sama ada beberapa materi gue lupa, itu udah dilakukan via online gitu. Itu juga sekaligus kita jadikan simulasi jika nanti kita akan memulai ini semua dengan online. Yang kita belum kebayang itu kemarin kita beberapa kali meeting dari Alpala, meeting online juga. Oke, materi kelas kita udah kebayang akan seperti apa. Cuman bagaimana dengan proses promosi ekskul ke siswa-siswa baru? Gimana siswa baru bisa tahu ekskul apa aja yang akan gue masukin di sekolah ini jika nggak ada tatap muka gitu. Selama ini kan kita melakukan secara konvensional ya. Siswa masuk, kemudian ada perkenalan ekstrakurikuler, baik yang ke kelas maupun yang demonstrasi kegiatan. Terus ada kita menyebarkan formulir pendaftaran di mading, mungkin ada promosi apa segala macam. Nah itu semua dengan kondisi kayak gini kan otomatis nggak ada. Nah yang kemarin kita rapatkan beberapa kali itu bagaimana strategi kita untuk bisa mencapai ke siswa baru melalui promosi kegiatan ekstrakurikuler. Satu itu. Yang kedua, bagaimana proses rekrutmennya. Ya, kalau proses rekrutmen mungkin bisa gampang, sekarang ada Bitly. Bit.ly itu kita bisa, mereka daftar ke situ. Cuman bagaimana kita bisa mereka minta daftar kalau mereka sendiri belum tahu ekskul apa yang mau gue masukin gitu, kegiatannya seperti apa segala macam. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi adalah bagaimana pelantikannya gitu kan. Kalau kita kemarin sempat ada usulan bagaimana kita undurin di Januari, kita baru mulai rekrutmen. Hitung-hitungan kita, kalau kita kemarin dari Alpala kita ngobrol-ngobrol, kita undurin ke Januari, baru kita proses rekrutmen, pendidikan, dan lain-lain. Yang kasihan adalah pengurus yang sekarang. Pengurus yang sekarang itu akan apa ya, bahasa Jawanya kepontalan ya, kewalahan gitu, karena mereka akhirnya program kerjanya mereka nggak bisa mikirin program kerja yang lain-lain, cuman kegiatan diksar aja gitu, pendidikan dasar untuk anggota baru aja udah selesai gitu. Karena secara pengalaman nggak banyak yang akhirnya bisa mereka dapat gitu. Nah kalau latihan lapangan kemarin juga udah sempat diskusi sama Saleh, saya bilang emang ini kita akan jauh dari yang kita bilang kondisi ideal. Lapangan jika toh kita bulan Juni atau bulan Juli udah bisa masuk sekolah, saya nggak yakin lapangannya udah bisa mulai dilakukan. Baik satu dari sisi izin orang tua dan izin sekolah itu udah pasti akan sulit. Yang kedua, karena masih belum yakin kan, ini aman nggak sih gitu. Yang kedua, kondisi di gunungnya sendiri belum tentu udah dibuka sampai dengan Januari. Kita sih dari Alpala yang kita sementara ini rencanakan, semua materi kelas itu akan via daring. Jika materi kelas, jika proses belajar
akan dirumahkan sampai dengan Desember. Berarti semua materi kelas sampai dengan pelantikan itu semuanya kita lakukan lewat online, lewat daring. Semua kegiatan lapangan itu baru akan kita pikirkan dan kita rencanakan per tahun depan, per Januari. Itu pun juga akan melihat kondisi ya, kondisi suasananya seperti apa. Nah, yang bisa kita lakukan paling untuk mengenalkan kegiatan, gambaran kegiatan seperti apa, kita akan bikin talk show dengan para pelaku, misalnya seperti apa sih manjat tebing gitu. Ya udah kita akan undang siapa pemanjat kah, pemanjat-pemanjat yang bisa bercerita dan menunjukkan ini loh panjat tebing gitu lewat video atau lewat apapun gitu. Karung jeram seperti itu juga, casting seperti itu juga, itu kita lakukan sampai dengan Desember. Nah, setelah Desember, per Januari, target kita emang kita bisa mulai ke lapangan dengan menyesuaikan, dengan segala macam penyesuaian pastinya. Ya, gambarannya sih untuk sementara dari gue gitu dulu ya. Ntar mungkin kita akan berkembang dari obrolan berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Dodot. Kayaknya Pak Taga kasih jawaban deh Pak Taga, atau respon atau tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Om Rudi sama Dodot gitu. Silakan Pak Taga. Baik, memang ini buat kita tahu saja bahwa dunia persekolahan DKI khususnya umumnya Indonesia itu kondisinya memang dipaksa harus berubah total. Total, dan ini yang kita nggak pernah duga selama ini, kita nggak pernah persiapkan. Mau nggak mau pada akhirnya sekarang sudah mulai penyesuaian. Jadi gini teman-teman, maksudnya secara inti kurikulum saja itu dia sangat tersiok-siok keterserapannya. Ini bicara substansi pokok persekolahan ya. Ini belum bicara ekstrakurikuler, karena di dalam sekolah itu ada 3 kegiatan. Ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler. Kalau intrakurikuler itu KBM, kegiatan belajar mengajar, guru dengan murid, baik di kelas maupun di luar kelas maupun segala macam. Kalau ekstra itu di luar kelas, tapi sifatnya pengembangan diri, pengembangan minat, pengembangan bakat, pengembangan keinginan anak untuk prestasi di luar akademik. Kalau kokurikuler itu sifat tugas-tugas buat penguatan pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran. Yang sekarang sedang booming karena semuanya berikan tugas. Ada beberapa yang memang memberikan interaksi pembelajaran jarak jauh, tapi sebagian banyak guru-guru memberikan tugas. Nah, saya ingin juga sampaikan, memang tadi saya bilang kita memang harus dipaksa harus menyesuaikan kondisi yang ada. Karena kondisi ini memang bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jakarta, se-dunia bahasanya itu, ya. Bahkan beberapa negara yang cuek dengan COVID ini justru malah jadi petaka. Sekarang sedang menuju, Brasilia itu sedang menuju petaka dunia itu. Beberapa tokoh negaranya bilang itu genosid, presidennya. Amerika juga sama. Saya setuju dengan Dodot pemikirannya. Ada plan A bulan Juli mulai kegiatan belajar. Memang kalau kalender pendidikan mulai bulan Juli. PPDB itu berakhir tanggal 3 Juli gitu ya. Untuk mulai masuk ke masa persiapan lingkungan sekolah MPLS. Tapi pasti MPLS itu daring. Teman-teman semua biar paham, angkatan kelas 12 SMA SMK yang sekarang ini angkatan yang memprihatinkan. Bahkan ada sebuah tayangan dari SMK 61 ke Pulau Seribu, judulnya awal kita berpelukan, akhir tanpa bisa bersentuhan. Begitu, Pak. Sedih banget ceritanya itu. Gimana ketika dia belum ujian, belum apa, udah ketemu lagi sampai dia lulus sekarang. Bahkan beberapa sekolah perpisahannya virtual. Coba, perpisahan virtual. Ini kenapa? Karena dipaksa oleh kondisi yang ada untuk menyesuaikan. Bahkan besok nih, rencana saya diundang perpisahan gabungan virtual. 2 SMP. Kenapa?
saking pengen mereka ketemu muka seperti ini, kita berhadapan tapi jauh sesungguhnya, karena udah nggak ada lagi yang dipaksakan. Sekolah kalau berani mencoba untuk pengumuman massa, bukan lagi teguran, langsung dihukum itu kepala sekolahnya itu. Ya, jadi artinya ini yang saya sampaikan, bikin plan A, plan B, plan C untuk pahit-pahitnya emang Januari. Mudah-mudahan lah Allah berkenan Januari itu udah clear semua, karena pandemi ini kalau masih ada yang bergerak positif belum bisa katakan bebas. Sampai zero, sampai kosong, nggak ada pertambahan pasien baru itu katakan bebas. Itu saja juga belum tentu jaminan. Contoh Wuhan kemarin kan udah clear tuh, ternyata nambah lagi, makin parah itu. Nah jadi artinya ini teman-teman semua, mungkin saya ingin ajak kita mereschedule capaian kurikulum yang tadi Dodot bilang itu. Bagaimanapun juga susah, kita memang harus mencari yang ideal. Sampai tadi Dodot bilang kayaknya ini terpontal-pontal anak-anak. Ya memang gitu kondisinya. Jangankan ekstrakurikuler, yang intra saja itu harus penyesuaian sedini mungkin. Bahkan Ibu Kepala Dinas sudah membuat edaran untuk tahun ajaran baru, tidak boleh beli baju baru, tidak boleh beli buku baru. Pokoknya semua dilarang, karena apa? Karena kondisi ekonomi nggak pasti sebagai masyarakat Jakarta akan terseok-seok. Pasti itu. Jangan sampai itu ada membebankan anak-anak. Termasuk, maaf, ini biar teman-teman tahu, pembelajaran di sekolah sebenarnya sampai ada satu sekolah yang mengajarkan satu pelajaran sehari pun boleh. Artinya apa? Kalau dari capaian serapan kurikulum jauh daripada sempurna. Tapi itulah yang terjadi. Dan Dinas Pendidikan memang kondisinya berat untuk menyesuaikan penyesuaian pembelajaran yang memang serba minimalis. Tetapi kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti ada pembelajaran. Jalan terus belajar. Mudah-mudahan kalau Juli, nanti kan untuk saat ini rapat-rapat saat ini mudah-mudahan rapat pimpinan fokus kepada PPDB ya. Tapi nanti mungkin setelah PPDB berjalan, kita akan ada fokus untuk bagaimana tahun ajaran baru ke depannya. Ya. Jadi demikian Bang Haji. Tapi untuk pertama kali Prasenja, silakan Prasenja. Iya, terima kasih Bang Haji, Pak Taga. Mungkin dari saya simpel aja sih terkait dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Intinya dari kegiatan ekskul Sispala nantinya di masing-masing sekolah itu apakah dibuka ruang untuk rekrutmen. Nah, itu aja sih intinya. Jadi nggak cuma Sispala, tapi apakah di tahun ajaran baru nanti semua ekskul itu sudah bisa atau melakukan rekrutmen dengan model-model yang nanti bisa dikembangkan lewat Darling atau apapun nantinya menyesuaikan dengan kondisi, tapi paling enggak ada pintu untuk open recruitment terkait dengan regenerasi dari sebuah organisasi ke depannya Pak Taga. Nanti masalah mekanisme pembelajaran, pendidikan yang tadi dijelaskan oleh Om Dodot itu bisa dilakukan dengan penyesuaian. Tapi pada prinsipnya dibuka atau tidaknya pintu itu dulu gitu loh Pak. Terima kasih. Selamat malam Pak Taga. Saya mungkin tadi nambahin aja. Saya tahu artinya sekarang ini kan dalam kondisi COVID, semua protapnya berubah, gitu ya. Termasuk untuk yang wajib ya untuk ekstrakurikulernya. Nah, sejauh mana Pak dari Dinas Pendidikan, apakah selain mengatur protap yang untuk intra, apakah untuk ekskul ini juga udah ada sedikit protapnya gitu? Itu aja sih tambahan pertanyaan. Terima kasih. Jadi begini, untuk saat ini yang menawarkan ekstrakurikuler secara online itu masih sifatnya kegiatan religi, terutama dari sekolahmu itu.
Itu ada aplikasi Sekolahmu yang digagas oleh Najwa Sheila ya, Sheila Najwa ya apa? Najwa Shihab. Iya, Najwa Shihab. Itu beberapa ponakan. Iya, suami. Beberapa penawar kegiatan-kegiatan yang sifat. Nah, apa siapa? Najela Shihab. Najela Shihab bukan Iya. Najela Shihab. Yang Cikal dari Cikal. Itu. Yes, Cikal. Yeah. Jadi dia menangani kegiatan, cuma kegiatan kita sempat pengembangan diri. Misalnya untuk anak SD bercocok tanam, ada tutorialnya segala macam. Jadi belum kepada bentuk ekstrakurikuler yang umum yang seperti di sekolah. Sifatnya masih pengembangan diri yang bersifat penguatan karakter di sekolah-sekolah, di rumah gitu. Nah, kalau ditanya apakah Dinas Pendidikan akan membuka atau menutup kegiatan ekstrakurikuler pada nanti tahun ajaran baru, ini belum pada rapat-rapat pembahasan. Tapi nanti insya Allah akan saya sampaikan pada, kan ini udah mulai dibikin grup tahun ajaran baru, ada grup dinas, grup pimpinan, saya juga masuk di situ, bicara tentang bagaimana persiapannya. Nanti saya juga akan sampaikan, tapi mungkin saya nggak akan langsung menukik kepada pencinta alam. Saya akan angkat dulu keinginan anak-anak untuk berkreasi, menghilangkan jenuhnya di rumah. Gitu. Tapi nanti disisipin kalau ekstrakurikuler yang lain bisa dibuka, berarti pencinta alam bisa masuk gitu. Ini buat strategi aja, strategi biar nanti pimpinan ataupun dari sekolah-sekolah memahami hal tersebut. Jadi artinya Senja sama Bang Saleh untuk memastikan jawaban ini malam ini saya belum berani karena belum pernah ada rapat membahas tentang ekstrakurikuler dalam situasi yang COVID. Kecuali satu yang kemarin sempat juga didiskusi ke saya dari Asosiasi Drum Band Indonesia minta agar ekstrakurikuler tetap berjalan. Sementara gitu ya, Bang Saleh, Bang Senja ya. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Iya, terima kasih. Dodot, ada yang mau disampaikan lagi tadi, Dodot, di pesan. Silakan, Dodot. Saya ngasih pandangan sedikit aja, mungkin untuk tambahan ke Pak Taga gitu. Sebisa mungkin sih tetap bisa ada proses rekrutmen dan pemberian pendidikan dalam kondisi minimal, Pak. Karena jika sampai tidak ada, ini tidak hanya berlaku di pencinta alam pastinya, di semua ekskul juga pasti akan sama. Pastinya nanti ketika di tahun depan misalnya baru boleh ada, anggaplah angkatan ini mungkin ditiadakan gitu, penerimaan nggak ada penerimaan siswa baru, baru ada lagi ntar di angkatan berikutnya, itu akan kesulitan banget ekstrakurikuler untuk bisa bangkit gitu. Karena ada yang terputus gitu di situ. Saya sih kasih masukan dan kasih usul gimana caranya kita bisa tetap berjalan walaupun dalam kondisi yang sangat minimal gitu. Karena yang saya lihat di 68 gitu ya, kayaknya satu-satunya kegiatan di 68 di beberapa sekolah, satu-satunya kegiatan ekskul yang bisa survive karena dukungan dari luar itu sebenarnya paling besar justru pencinta alam gitu. Saya lihat di 68 gitu misalnya, sempat ada beberapa ekskul yang kesulitan pendamping, kesulitan instruktur, kesulitan segala macam untuk bisa beraktivitas. Sayang itu dalam kondisi ada pengurusnya loh, ada anggotanya, itu mereka segitu sulitnya gitu. Saya nggak kebayang kalau sampai ada keanggotaannya keputus setahun atau 2 tahun bahkan, apakah bisa survive gitu ekskul ini gitu. Itu aja sih tanggapan saya, Pak, masukan atau usulan. Makanya tadi saya sampaikan nanti insya Allah akan ada rapat-rapat pembahasan ini tahun ajaran baru. Itu ada grup baru di WA saya, grup tahun ajaran baru. Isinya itu semua pimpinan juga, itu mendesain tentang bagaimana pola tahun ajaran baru berdasarkan kondisi pandemi saat ini. Di situ nanti saya akan sampaikan usulan teman-teman, Mas Dodot, Bang Saleh, Senja, gitu teman-teman. Artinya, tetapi saya nggak langsung ngomong ke pencinta alam.
saya akan bicara rumah besarnya dulu, ekstrakurikuler. Dan saya berangkat dari kejenuhan anak-anak selama di rumah. Gitu. Mereka harus diapresiasi kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, di situ baru nanti masuk tuh. Jadi artinya saya sudah menyimak, sudah menangkap apa yang ide-ide pokoknya itu. Saya akan sampaikan gitu loh. Tapi memang kalau saat ini kita khusus bicara tentang pencinta alam ke dinas itu nggak tepat saat ini, nggak tepat. Saya ngomong tentang betul, Pak. Karena semua energi fokus kepada yang minimal untuk pokok-pokoknya saja gitu loh. Pokok saja, minimal pokoknya saja. Ya, gitu ya. Oke, coba Om Win, nih selamat ya buat Om Win nih jadi komisioner olahraga nih. Kasih masukannya kita nih buat kita semua nih. Alhamdulillah dari Pasta ada yang jadi komisioner. Wah, dilantik oleh Pak Menteri. Mantap. Olahraga. Masya Allah. Silakan Om, masuk Om. Masya Allah. Ini Bung Aji ini memang luar biasa ini. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Yang baru, insya Allah ya. 6 tahun lagi lah insya Allah ya. Teman-teman semua ini wajah-wajahnya saya coba kenalin satu persatu kok semuanya yang paling tua saya. Untung saya ada junior keren ini, Rudi Nur Cahyo ini. Makasih Mas. Saya memantau ya, Bang Haji, saya memantau pergerakan Pasta. Saya nggak bisa aktif langsung memang betul karena saya punya anak-anak muda yang lebih hebat dari saya yang sekarang lebih maju. Jadi saya hanya membantu memotivasi aja. Nah sekarang dalam rangka new normal nih ke depan nih, memang saya sih pengennya banyak bicara tentang literasi dulu, kemudian peran medsos itu dibesarkan, jadi Pasta punya medsos khusus untuk pendidikan, entah itu survival, entah apapun, orang baca aja dulu. Kalau yang tadi sudah disampaikan Pak Taga kan, kalau masuk ke dinas, nggak bisa sekarang langsung gitu, nggak bisa. Itu saya paham betul gitu. Kalau di Sabawana nih, contoh kasusnya karena kebetulan di Sabawana, ini ada program internal dan eksternal nih, Mas Rudi tahu banyak nih. Nah, eksternal kita sekarang yang sedang kita galakkan dalam rangka membantu pemerintah dalam melawan COVID. Jadi kita punya tim khusus, sebenarnya Sispala bisa membantu itu seperti itu juga. Kita punya cari dana, kemudian kita membantu di Wisma Atlet, itu setiap hari, sejak minggu lalu, itu membantu untuk menyiapkan takjil buat para relawan, ada 1.000 orang lah, dokter dan relawan. Itu luar biasa dari teman-teman lain gitu, membantu memberikan anggarannya gitu untuk membantu beli cendol, beli macam-macam itu. Dulu saya pernah tawarkan di Sispala bisa buka bendera juga di sana bareng-bareng Sabawana karena kita sama-sama dalam Sispala kan Mas Rudi ya. Ya. Jadi bisa Sispala itu bareng Sabawana, ada benderanya, kemudian kita membantu sekarang. Itu untuk cari promosi nama dulu. Jadi memang hari ini kita nggak bisa langsung aktif di gunung. Banyak kegiatan gunung kita harus berhenti, bisnis gunung semua berhenti, ini kita lagi pusing semua nih ya. Merumahkan beberapa karyawan, kalau yang bisnisnya di gunung ya. Di APGI juga sendiri harus online, di Faji, semua saya ikuti semua rapat-rapatnya. Jadi kita lebih ke literasi dulu, kita punya medsos khusus, bikin YouTube dan lain sebagainya, dibantu sama Pak Taga, gimana soal bagaimana menyampaikan itu kepada para kepala sekolah tentang positifnya Pasta. Jadi literasi itu penting, jadi kita berikan. Entah dalam bentuk waktu 3 menit, bacaan, dan lain sebagainya. Kan kalau di Sabawana dulu gini, kalau ada yang usul harus ikut membantu, kalau cuma usul doang kan nggak ada gunanya kan gitu. Ya saya ikut membantu, jadi kalau untuk literasi saya usulkan, saya akan membantu menulis juga. Saya udah punya beberapa tulisan yang nanti dikelola oleh Mas Aji atau siapa, dikeluarkan pelan-pelan gitu, lewat medsosnya. Jadi dulu memang kalau di Sabawana bilangnya gitu, lu usul lu harus kerjain lo, jangan cuma usul doang gitu. Kan kalau sekarang kan gitu, kalau di pemerintahan ada yang usul, ada yang kritik, ada yang macam-macam gitu ya, tapi nggak mengerjakan. Kalau kita pengen usul itu juga mengerjakan. Minimal sedikit kita membantu. Jadi pandangan saya Pak Taga, teman-teman ini luar biasa semangatnya dan ini yang perlu kita pelihara dengan adanya Pasta. Ini luar biasa ini. Membangun Pasta itu cukup lama itu ya. Mengumpulkan para jagoan-jagoan ini nih
yang sekarang masih muda-muda nih, ada Prasenja masih muda, Mapaba itu saya dulu manjat tebing sama zamannya IB dulu. Mapaba ya, saya Mampat ya, Rama gitu ya. Saleh itu sama survivalnya dulu sama. Sekarang jagoan Saleh ya. Ini ada yang mau umroh nih, Dedi Satria nih, apa kabar nih? Pakainya putih kan kelihatan kayak umroh gitu ya. Habis jadi imam tuh. Ada Reza Pater, itu nama-nama lama, ada Restu ya, apa kabar ya Restu ya? Jadi itu sementara Mas Haji ya, ke arah literasi, kalau itu disampaikan lewat medsos-medsos, jadi saya bicara di luar tadi, ada rekrutmen, saya di luar itu, karena teman-teman Pasta udah melakukan itu, udah punya pemikiran yang saya pikir cukup bagus, tinggal bagaimana itu meramu sedemikian rupa, semua bisa berjalan paralel di masa new normal tadi. Dan nggak normal, saya tahu betul, new normal kita tidak normal, naik gunung pasti tidak normal, arung jeram nggak isinya 4 perahunya, itu sulit. Di Paralayang yang paling sulit, saya rapat sama Paralayang belum selesai-selesai nih. Yang tandem itu kan jaraknya mepet itu. Kalau dibikin jarak 2 meter, kita harus bikin alat tandem lagi yang 2 meter panjangnya, dan itu sulit sekali secara teknis. Makanya minggu depan kita juga mau rapat dengan Paralayang, bagaimana bisa menjalankan new normalnya tadi. Kita memang sekarang sedang bikin SOP untuk protokol kesehatan. Jadi itu ya. Baik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat Pak Taga? Kalau saya intinya gini, kita kan di Pasta ini punya punya channel ya, anak-anak Sispalanya sendiri sama Pastanya gitu. Nah, mungkin sekarang peran Pastanya sendiri itu kita maksimalkan, seperti yang tadi Mas Win sampaikan itu saya setuju tuh. Jadi kita untuk KBM aja sendiri itu kan sampai saat ini seperti yang tadi Pak Taga sampaikan kesulitan juga ya, karena memang masalahnya ini dua di ujung-ujung mereka kenaikan kelas atau apa. Nah, dengan sistem yang baru nanti di penerimaan siswa baru, konsep kegiatan belajar mengajar itu yang intrasekolah itu kan, kalau kita ekstrakurikuler gitu. Nah, ini ya kita berharap jalan aja seperti biasa gitu. Tapi secara ini hadirnya Pasta itu membuat guideline aja nanti dalam bentuk aturan mainnya seperti apa, terus juga kurikulumnya, terus juga ini. Jadi ada standar-standar minimal lah gitu, sehingga sampai proses mereka rekrutmen, terus pendaftaran, terus mengikuti kegiatan-kegiatan belajar, intinya juga dalam hal materi-materinya juga yang kita buat yang ringan fokusnya gitu. Selain ke skill juga materi-materi yang lebih ke arah pengembangan diri dalam bentuk sikap-sikap yang kita bisa terapkan melalui media sosial ini gitu. Nah, juga sangat peran juga di situ ada forum komunikasi yang Sispala itu harus kita berdayakan maksimal gitu juga. Sehingga mereka itu kan punya bahasa sendiri, punya cara berkomunikasi sendiri. Nah, itu aja sih. Kalau soal nanti teknis aplikasi kegiatan-kegiatan di lapangan ya kita pasti ngikutin situasi dari perkembangan COVID ini gitu. Jadi jangan sampai walaupun sudah ada kelonggaran atau apa, terus kita cepat-cepat untuk bertindak atau melakukan kegiatan-kegiatan lapangan. Kita sesuaikan aja kalau menurut saya gitu. Ya memang kita juga nunggu nih dari Dinas Pendidikan seperti apa. Yang penting apa yang kita keluarkan nanti dalam bentuk kegiatan belajar melalui online ini pasti ujung tombaknya kita lakukan melalui Pasta dan forum komunikasi Sispalanya sendiri, kira-kira gitulah. Terima kasih. Sebelumnya sih dari kita Mapabat banyak-banyak terima kasih ke Pak Taga karena kemarin sudah membantu juga dari persuasif ke kepala sekolah.
Kita sudah melangsungkan audiensi dan kita sudah diterima oleh pihak sekolah, namun terkendala ada COVID ini. Jadi ini yang kita di alumni sebenarnya masih belum jadi pembahasan. Kita masih berharap akan cepat selesai. Tapi kalau sekiranya memang ada panjang ini, maka kita makin akan mempertimbangkan mulai perekrutan di semester kedua ya, di Januari. Karena kita ada kendala, memang kita terputus. Kita di sekolah sudah tidak ada, jadi tinggal alumni aja, dan kita memang mulai dari baru. Jadi kalau kita mulainya aja dari virtual, mungkin kita belum bisa ngebayang metode rekrutmen apa yang bisa kita gunakan, yang mungkin menarik dan bisa menjangkau semua murid barunya. Itu yang kita belum terpikirkan. Terima kasih kepada Pak Taga dan rekan-rekan Pasta. Dan kami sih secara melihat Pak Taga memang melebihi dari kawan-kawan di dinas yang lain dari 2 tahun yang lalu ya. Wah, luar biasa lah Pak Taga. Terus terang kami berharap lah dengan Pak Taga, dan hal yang untuk masalah kasus keadaan kita PSBB ini adalah ya kami mengikuti apa arahan dari dinas, karena memang satu suara lah. Jadi memang ketika Pak Taga tadi ngomong eskul ya secara keseluruhan, oke, kita sepakati eskul bahwa kita cinta alam bagian dari eskul. Dan tolong kepala sekolah atau sekolah juga menyadari eskul itu ada cinta alam. Jadi jangan cuman eskul itu ngomongnya paskibra lagi, pramuka lagi, atau cuman PMR, kelupaan ngomong cinta alamnya. Ya, jadi ketika Pak Taga berusaha untuk ngomong cinta alam itu dari eskul, itu juga tolong diingatkan kepala sekolah hal yang sama, bahwa eskul itu ada cinta alamnya dan jangan dilupakan. Nah, itu yang terkadang para sekolah atau guru ketika ngomong eskul enggan mengajak cinta alam. Nah, itu jadi kita menunggu aja dari dinas bagaimana, dan mungkin kawan-kawan di Pasta nanti akan menyesuaikan pola rekrutmen atau pendidikan untuk cinta alam di kalangan SMA. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Haji semuanya. Selamat malam Pak Taga. Kalau saya kan dari sama Senja sama dari Trisata Pala yang belum aktif sampai sekarang. Kita ketiban sial nih Pak Taga. Halo, ketinggalan saat Mapaba. Kalau Mapaba sudah aktif, boleh, tapi belum bisa jalan. Kalau kami tuh masih ini Pak, masih apa ya, masih abu-abu gitu loh. Karena Pak sekolahnya janjinya tahun ini, tapi hanya sekedar janji. Kami juga takut kalau kepala sekolahnya nanti bisa ingkar janji atau seperti yang kemarin-kemarin gitu. Jadi kami menunggu masukan dari Pak Taga tentang rapat soal ekskul itu seperti apa protapnya, itu yang penting. Jadi apa yang Pak Taga sampaikan nanti kepada kami itu akan saya bawa sama Senja bawa itu ke kepala sekolah gitu Pak. Jadi mohon informasinya lebih protapnya seperti apa Pak Taga. Di Saptala itu 37 ya? Iya Pak, betul Pak. Bu Wahyu, pasalnya? Iya betul, Bu Wahyu. Bisa itu, bisa. Bisa Pak ya? Pasalnya bisa, cuma guru-gurunya anak tambang. Iya guru-gurunya Pak, bener Pak. Agak susah Pak, pusing saya Pak. Apa-apa nanti pelan-pelan. Iya. Bang Haji, saya tangkapin dulu yang Oji sampaikan juga. Kalau Oji dari Mapaba, Trisatala juga sama. Ini kan sebenarnya kondisi-kondisinya sedang cari trust dulu, cari kepercayaan. Jadi saya setuju sama Mas Oji, lebih bersabar dulu untuk rekrutmen tahun ajaran ini. Kecuali memang udah dibuka ya, udah dibuka nggak masalah. Kalau masih PSBB juga, kita menahan diri supaya apa? Supaya tidak terkesan wah ini memaksa sekali gitu. Tapi tetap yang tadi disampaikan nanti di forum dinas, saya akan sampaikan juga kalau memang ada pembahasan kegiatan tahun ajaran baru, pasti
ada nyerempet tentang ekstrakurikuler. Mas Dedi nggak usah khawatir. Terima kasih Pak. Saya silakan tanya teman-teman Pasta, kondisinya udah jatuh cinta gitu sama Pasta. Artinya kepercayaan ini kita sama-sama jaga karena apa? Karena ini yang menjadi mispersepsi dari sebagian besar guru-guru terhadap pecinta alam. Jadi saya sedang berkampanye menjungkir balikan persepsi itu, bahwa pecinta alam itu adalah benar-benar memang mencintai alam gitu. Karena benar-benar ingin bahwa pendidikan karakter melalui alam bisa kita lakukan tanpa kekerasan, tanpa diskriminatif, tanpa bullying gitu loh. Tapi enjoy gitu. Anak tuh menikmati alam, menikmati anugerah Tuhan, tapi untuk mendidik mereka, itu saya suka itu. Artinya kalau yang lalu sudah lewat, kita tidak lagi melihat ke belakang, kita bagusnya melihat ke depan, fokus untuk paling tidak nih teman-teman semua, kita bisa meninggalkan yang baik buat adik-adik kita. Kalau umur kita kan nggak tahu, karena mati itu bukan karena tua, Bang Deddy. Banyak anak muda juga mati gitu kan. Tapi kita berniat ingin memberikan warisan yang baik. Kalau nanti kita udah nggak lagi berkeliaran di seperti ini, tapi adik-adik kita udah tahu pecinta alam yang baik seperti apa gitu. Gitu Pak. Halo, selamat malam semuanya Pak Taga, Bang Haji, teman-teman semua. Selamat malam. Ya, yang pertama sorry baru bisa gabung. Terus tadi apakah udah dibahas atau belum? Kalau dari dinas mengenai juklak-juknis new protokoler di kondisi saat ini, apakah udah keluar baik itu buat akademik ataupun non akademik? Karena sebenarnya terpijakannya dari situ juga buat di ekskul pecinta alam kita bisa melangkah. Terus kalau sekilas informasi di tingkat nasional kalau bidang pendakian gunung, bidang panjat tebing juga sedang menyiapkan draft new protokolernya. Jadi artinya Juli kemungkinan semua aktivitas industri dibuka, semua akan bisa berjalan normal, tapi ya new protokolnya harus dipatuhi. Nah, barangkali nanti itu bisa kita jadi rujukan buat ekskul pecinta alam. Oh, kalau mau naik gunung tapi dengan protokol yang baru kayak gimana? Kalau mau manjat dengan protokol yang baru kayak gimana? Ya, sementara sih itu dulu dari saya, Bang Haji. Ji, langsung jawab, Ji. Ya, langsung masuk Pak Taga. Jadi Mas Rasman dan teman-teman semua, Kepala Dinas Pendidikan sudah membuat surat edaran pembelajaran jarak jauh berkaitan dengan situasi pandemi COVID. Tetapi hanya sebatas intrakurikuler yang tadi Mas Rasman belum gabung. Bahwa sekolah itu kan ada 3 kegiatan, itu ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, atau kurikuler. Nah, yang baru diatur secara protapnya itu adalah pada sisi intrakurikuler. Itu saja yang wajib saja, hanya palingnya sekitar 30-40% dari target kurikulum. Nah, jadi belum sampai kepada ekstrakurikuler. Karena apa? Dinas Pendidikan sendiri hati-hati. Iya, betul. Kebijakan kenapa? Karena situasi ekonomi, sosial, kesehatan, psikologis masyarakat juga kondisinya tidak pas gitu. Semuanya sedang prihatin. Namun, saya sampaikan, nanti akan ada forum-forum pembahasan tentang ekstrakurikuler apa yang pas buat anak-anak kita di rumah. Nah, jadi makanya nanti kalau memang saya suruh paparan tentang pencinta alam online atau pencinta virtual, nanti saya sampaikan, saya siap. Tapi teman-teman siapkan itu materinya. Nah, saya ngomong gitu. Oke, dari aku sih nggak ada pertanyaan, tapi mungkin perwakilan dari semua teman-teman aku aja yang anak SMA. Kalau dari kita berharap banget sih untuk tetap dihadiri Diksar, walaupun semuanya pindah ke online ya, kita tetap berharap banget ada Diksar ini gitu loh. Sama kayak yang Pak Taga bilang tadi, ini murid-murid juga nggak melulu tentang akademis kan, mereka harus diimbangin sama apa yang mereka suka gitu. Gitu sih paling dari kita. Jujur saja saat ini dari URAL 28 ini kegiatan dari online-nya itu cuman sekedar latihan fisik online dan
kuis-kuis tentang materi pecinta alam sih Pak, untuk kegiatan sampai saat ini. Dan kami juga masih belum kepikiran tentang kegiatan pembelajaran online yang seperti apa yang akan kami lakukan ke depannya. Kalau misalkan pandemi ini masih belum selesai sampai waktu yang panjang. Kami juga saat ini sedang kebingungan untuk menentukan apa ya namanya itu, seperti pendidikan untuk angkatan kami yang di bawahnya lagi nih, yang saat ini mungkin akan menjadi siswa SMA kelas 10 yang awal-awal ini. Karena takutnya nih karena pengalamannya junior kami ini kan masih kurang nih, masih cuman dapat 1 semester doang. Nah ini kayak kurang aja gitu kalau misalkan dibandingin sama angkatan saya yang dapat 2 semester. Jadi kayak pendidikan itu masih kurang aja. Kurang lebih itu sih Pak. Saya nggak jawab tapi menanggapin aja ya. Ini Sauki luar biasa, Ural kalau memang ada kegiatan terus secara online. Tapi barangkali gini Ki dan teman-teman di SMA 28. Bukan hanya, sekali saya bilang bukan hanya ekstrakurikuler yang membuat kajian capaian hasil belajar. Guru-guru kalian juga semuanya seperti itu. Pokoknya yang penting pokoknya ada pembelajaran aja seminimal mungkin lah. Jadi kalau tuh nanti misalkan nih Januari baru bisa aktif, berarti untuk adik-adiknya jangan dipaksakan harus seperti kakak kamu, seperti kalian. Itu loh. Jangan sekali lagi jangan, maaf misalkan waktu udah mepet tapi muatan kompetensinya, keahliannya harus seperti yang 2 semester. Takutnya nanti pemaksaan ntar fatal gitu loh. Ya, Fisiknya kuat, kemudian apa nggak kuat, ini hati-hati. Jadi ya, menyesuaikan aja lah gitu loh. Kalau tuh misalkan angkatan adik kelas kamu merasa, oh kayaknya kan kita maksudnya baru 6 bulan doang gini, mau nambah silakan gitu loh. Tapi ini sifatnya benar-benar bahwa semua sedang mengkaji antara capaian-capaian pendidikan, bukan hanya ekstrakurikuler, yang wajib aja demikian gitu. Termasuk perguruan tinggi juga sama sekarang begitu. Gitu. Mereka juga nggak bisa maksakan. Ini biar teman-teman paham saja. Saya kemarin baru saja mengikuti FGD yang saya mau ceritakan, sekolah walaupun kondisi seperti itu tetap meluluskan. Kenapa? Karena kondisinya sedang prihatinkan. Dari mana kok bisa lulus? Kan dia punya nilai raport. Jadi teman-teman biar tahu saja, Mas Menteri ini sampai membuat kriteria seminimal mungkin. Kalau nggak bisa kan ujian nasional udah hilang. Ujian sekolah juga sudah dihilangkan. Kalau yang nggak bisa ya udah pakai nilai raport saja. Rapotnya kan raport yang kemarin diperoleh tuh. Jadi artinya kondisi seperti ini semua sebuah minimal, yang penting ada kegiatan pembelajaran. Wallahu alam bisa ke depannya seperti apa, tapi paling tidak ini yang terjadi saat ini. Ya, semua sedang mencari bentuk, sedang mencari warna untuk bisa efektif pembelajaran itu, baik intra maupun ekstrakurikuler. Gitu ya Mas Tari ya. Ini Ji sambil nunggu ya. Ini Bang Jul biar tahu dan teman-teman semua, bahkan sekarang sekolah mengalokasikan dana bosnya buat beli kuota. Iya, Pak Dedi. Buat beli kuota anak-anak yang tadi Bang Jul bilang itu. Iya. Dibalikin lagi ya. Iya, jadi artinya bahwa kementerian dan dinas pendidikan membolehkan. Coba bayangin tuh. Kan belum pernah ada tuh dalam sejarah sekolah beliin pulsa buat anak-anak. Sebelum ini diambil kebijakannya, ini mohon maaf biar kita tahu saja. Guru-guru berinisiatif Bang Jul, patungan beliin kuota anak muridnya tuh. Alhamdulillah Pak. Bener. Saya banyak masukan dari teman-teman guru, kepala sekolah. Kenapa emang semua segitu prihatin? Kecuali ya kalau emang ya maafan, sok aja kita dukung. Tapi kalau secara general, secara umum, kita tahu anak kita, siswa pendidikan kita di DKI itu boleh dibilang hampir 50% lebih lah itu yang memang tidak mampu. Makanya kebijakan tidak bayar, digaransi oleh pemerintah itu sangat pas di DKI. Emang haknya mereka gitu. Gitu Bang Jul. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak.
Oke, terima kasih Pak Taga yang sudah berkenan untuk menyambangi Pasta yang kegelisahan dengan COVID pandemi seperti ini. Tapi kalau dalam kondisi Pasta, sepertinya memang perlu juga dibuat sebuah modul, misalnya modul survival atau modul apa gitu. Dan itu buat konsumsi Sispala aja gitu. Yang penting regulasinya dibuat oleh Dinas Pendidikan gitu. Artinya Dinas Pendidikan merestui apa yang dilakukan oleh Pasta gitu, berikut Sispalanya gitu, dalam mengisi ruang-ruang kosong ketika mereka belajar di rumah gitu. Saya pikir seperti itu. Kondisi hari ini aja Sispala, forum komunikasi Sispala itu minta kita Pasta untuk membuat diskusi online gitu. Jadi sudah kita lakukan sebetulnya dimulai dari terhitung hari ini. Tadi karena saya pikir puasa ini lebih khusus beribadah, jadi kita akan mulai itu nanti sehabis Lebaran gitu. Sehabis Lebaran nanti ada diskusi online Instagram gitu yang dikelola oleh adik-adik Sispala. Nanti narasumbernya dari Pasta gitu. Jadi kita suplai narasumber dari Pasta gitu yang sifatnya kekhususan, kemampuan spesialis gitu. Jadi jadi narasumber tuh di diskusi IG yang dikelola oleh adik-adik Sispala gitu. Tapi saya menyarankan adik-adik untuk memulainya itu habis Lebaran aja. Karena biar fokus ibadah dan fokus juga buat tahun ajaran baru ini seperti apa gitu. Nah, yang perlu kita ketahui memang ini informasi dari Dinas Pendidikan terkait apa yang akan dilakukan oleh Pasta. Pasta siap mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara teknis gitu. Yang seperti Rahman bilang itu juknis, juklak dan juknisnya. Kita akan menyesuaikan itu, Pak Taga. Kita akan menyesuaikan dari apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan ke kita. Insya Allah kita akan siap melakukan itu sepanjang ada rambu-rambu yang Pak Taga bilang gitu. Itu Pak Taga, closing Pak Taga sampaikan, tapi intinya kita siap bergandengan tangan lah, artinya kita nggak dalam kondisi so tahu gitu, mengambil langkah sendiri gitu, nggak begitu. Jadi apapun informasi dari Pak Taga terkait kebijakan dinas soal eskul, kita akan menuruti itu, tapi dengan harapan bahwa kita dikasih sedikit keleluasaan untuk bagaimana kita mensinergikan adik-adik Sispala yang sangat sayang gitu kalau misalkan Januari baru memulai lagi, nah itu akan terjadi loss tuh, akan terjadi loss dan itu sangat berisiko juga buat adik-adik untuk merevitalisasi lagi tuh kegiatan-kegiatan Sispala. Silakan Pak Taga. Baik, makasih Haji. Namun sekali lagi, ini kan bicaranya emang kita Dinas Pendidikan belum sampai pada membahas tentang SOP maupun protokol untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ini bukan, kalau bicara dinas itu bicara bukan pencinta alam, tapi bicara ekstrakurikuler. Nanti dari dalam itulah ada pencinta alam. Ada sebenarnya lebih kepada strategi saja. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini akan ada hal begitu, nanti saya akan sampaikan. Nah, sambil menunggu sebenarnya program yang tadi Mas Rudi sampaikan itu kan program materi inti bisa, materi inti pencinta alam. Bisa saja untuk pengembangan hal-hal yang sifatnya aplikatif yang tadi Bang Saleh usulkan itu, saya setuju banget tuh. Bahwa ada project best learning, ada small project untuk kegiatan anak-anak yang bisa menjadi aktualisasi gue ini pencinta alam gitu. Gue ini anak pencinta alam. Sehingga itu yang menjadi poin untuk tumbuh kembangnya trust orang tua juga. Oh bener anak gue pencinta alam ternyata luar biasa ini. Kan gitu. Karena saat ini sambil mencuri star, mencuri hati lah dari orang tua maupun dari sekolah. Nanti kalau perlu, kalau misalnya itu berhasil proyeknya Bang Saleh, sampaikan ke guru-guru. Bu, saya bikin ini Bu nih, penyulingan ini. Nah nanti kalau perlu saya
push kepala sekolah supaya diekspos itu kegiatan itu. Itu tugas saya. Tapi ada buktinya dulu, ada buktinya. Tapi saya telepon kepala sekolah 28, saya telepon kepala siapa, saya telepon nanti itu. Tolong tuh ada anak 28 bagus tuh bikin project tuh tentang lingkungan tuh. Munculkan, kan gitu. Itu kan bagian dari upaya kita mencuri dalam situasi yang terjepit seperti ini. Sambil menunggu kebijakan secara formal dan dinas berkaitan dengan ya tadi itu rekrutmen, pendidikan online dan segala macam. Gitu ya, Ji. Cukup ya. Saya kayaknya harus berpindah lokasi lagi karena saya harus fokus ini nih. Ada soal yang bermasalah, masalah ibu nih. Ya. Siap, Pak Taga. Oke, teman-teman semua, kita akhiri. Nanti akan ada rapat sesi yang kedua. Mungkin habis Lebaran kita akan coba konsultasi diskusikan lagi. Tapi nanti rapatnya kita sifatnya tematik ya, apa yang mau kita bahas gitu. Terima kasih sekali lagi buat Pak Taga yang alhamdulillah setia bersama kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.